Assalamualaikum Taretan, jumpa lagi di video Umi. Hai bunda hebat semuanya. Berema kabar manter paring kesehatan serta kabar kajen. Nah bunda, ada nggak ya di antara bunda-bunda yang pengen masukin putra-putrinya ke pondok? Apalagi di zaman seperti ini nih, zaman dimana wabah-wabahnya corona. Dan kayaknya bunda pasti bakalan bingung nih, apa saja sih yang harus dipikirkan ketika kita mau memasukkan anak ke pondok, atau apa saja sih persiapan yang harus disiapkan ketika kita memasukkan anak kita ke pondok. Nah, di sini Umi mau berbagi pengalaman bagaimana cara Umi mempersiapkan dan semua peraturan-peraturan pondok yang harus ditepati di era corona sekarang ini. Yuk, langsung disimak. Alhamdulillah, corona sudah mulai mereda ya bun. Dan sudah 1 tahun ini anak-anak mengikuti daring karena pondok dinonaktifkan. Baik itu kegiatan apapun di pondok itu sudah tidak ada, hanya bimbingan secara daring saja yang diikuti oleh anak-anak. Jadi anak-anak sedikit mulai agak bosen nih ada di rumah. Bahkan kalau boleh dibilang anak-anak itu sudah kangen lagi balik ke pondok. Nah, mau berbagi info saja nih Bunda, anak Umi di sini pondoknya itu dari kelas 3 SD. Jadi kelas 3 SD sudah mulai pondok dan alhamdulillah anak-anak di sini itu semuanya pengen pondok atas inisiatif sendiri. Nah, di sini Abang Sodik itu yang paling lucu dari yang lainnya. Karena kenapa? Tiap pagi Umi bangunkan daring, dia itu pasti bilang, "Umi, kapan nih Sodik itu berangkat ke pondok?" Sodik itu pengen ngerasain gimana rasanya pondok. Dan untuk yang abang Hakinya, karena sudah 1 tahun merasakan ada di pondok, dia itu agak sedikit uring-uringan untuk balik pondok. Dan bahkan abang Haki itu boleh dibilang mau tukeran aja, abang Haki di rumah, abang Sodik yang berangkat ke pondok. Guys, setelah Info masuk pondok di sini nggak langsung secara bersamaan ya bun, karena memang kondisinya yang corona mulai mereda dan belum berarti corona itu sudah habis dan sudah hilang. Jadi pondok pun memberlakukan masuk secara bertahap dan diawali dengan kelas 6 SD karena MI itu kan dimulai pondoknya dari kelas 3 sampai kelas 6. Jadi yang bertahap masuk lebih awal yaitu kelas 6 SD. Dan benar juga bun, di grup daring Abang Haki dan Abang Sodik sudah keluar surat pemberitahuan bahwa tatap muka akan diberlangsungkan secara bertahap dan balik pondok pun juga akan diberlangsungkan secara bertahap. Nah, di sini Umi mencoba membaca apa yang harus diperhatikan ketika balik pondok nanti. Karena ada beberapa peraturan baru yang harus dibawa oleh murid-murid pondok ketika balik pondok nantinya. Nah, untuk peraturan barunya itu seperti yang ada di layar kaca ini ya bun, semuanya harus tertera di sana. Mulai dari peralatan sholat, peralatan mandi, peralatan makan, peralatan sekolah, dan juga termasuk masker dan juga vitamin. Dan syarat-syarat tertentu pun juga sama, yaitu melengkapi surat-surat pernyataan dan juga tes antigen yang harus diikuti oleh setiap peserta pondok untuk balik ke pondok kembali. Nah, di sini pada saat membaca surat pernyataan yang harus diberikan dari wali ke pondok, ada kata-kata yang bikin Umi untuk berpikir 2 kali. Bukan berpikir 2 kali ya bun, tapi lebih tepatnya lagi adalah sedikit kegelisahan. Di suratnya itu ada pernyataan yang menyatakan bahwa orang tua harus ikhlas dengan apa yang terjadi pada anak di kemudian hari ketika anak sudah balik ke pondok. Nah lo bun, gimana nih? Nah, untuk PR juga nih untuk bunda-bunda yang baru ingin masukkan putra-putrinya ke pondok, pastikan bahwa kesehatan putra-putri bunda itu benar-benar sehat dan benar-benar fit ya bun ya. Dan di sini juga ada gejolak batin sih, bukan gejolak batin lagi tapi peperangan nih. Peperangan antara naluri seorang ibu dan juga keinginan untuk di akhirat nanti. Jadi gimana ya? Naluri seorang ibu dan naluri untuk pahala di akhirat. Gimana tuh bun?
ini tuh berkecamuk gitu. Naluri seorang ibu mengatakan jangan balik ke pondok. Gimana tuh? Sekarang tuh kan COVID, jadi nanti bahaya. Ya Bunda tahu sendiri dah. Sekarang gimana perasaan bunda-bunda semua ketika membaca surat pernyataan yang harus ditandatangani dan dimaterai bahwa kita itu siap dan ikhlas untuk menerima anak-anak kita di pondok dan menerima apa yang sudah terjadi ketika di pondok nanti. Jadi kalau boleh dibilang agak sedikit membantah sih hati Umi ini. Tapi balik lagi sih, dari beberapa persyaratan yang ada di form untuk balik ke pondok itu juga ada yang memperlihatkan bahwa anak benar-benar sehat, kemudian harus membawa vitamin, membawa madu, dan suplemen-suplemen yang bisa meningkatkan daya imun. Dan juga peralatan-peralatan yang dibawa pun secara pribadi dan tidak boleh digunakan secara bersama-samaan. Nah, di situ ada sedikit kelegaan lah dari Umi pribadi untuk kerisauan dari pernyataan-pernyataan yang ada itu. Intinya, kita sebagai orang tua wajib mengikuti semua peraturan dan tata tertib terbaru dari pondok yang kita inginkan. Jadi, kalau boleh dibilang siap gak siap, ya kita sebagai orang tua harus siap menerima apa yang menjadi peraturan terbaru di era COVID ini. Selanjutnya, cek kembali semua tabungan dan anggaran yang harus kita keluarkan untuk kebutuhan pondok. Nah, karena di sini itu kebutuhan untuk COVID ya Bun. Jadi Umi membeli semua peralatan yang harus Umi beli, yaitu seperti peralatan makan, peralatan sholat, peralatan mandi, dan juga peralatan untuk ke sekolah. Tentunya dengan biaya dan budget yang sudah Umi tabung di jauh-jauh hari sebelum tatap muka ini. Belanjalah semua kebutuhan yang sudah kita daftar dan tentunya carilah semua barang-barang yang terhemat yang kita miliki. Karena untuk kebutuhan pondok itu bukan hanya untuk di awal saja ya Bun, tapi ketika next ke depannya nanti akan ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan setelah anak kembali aktif dalam pondok. Dan yang sangat harus dipersiapkan lagi yaitu mental dari bunda-bunda sekalian ataupun ayah-ayah sekalian. Karena kenapa? Karena untuk anak awal pondok itu Bun, membutuhkan suatu ketegaan, keekstraan, ketegaran, dan juga perjuangan air mata. Untuk anak pertama kali masuk Bun, apalagi seperti anak Umi yang masih usia 9 tahun, 10 tahun, yang dimana itu baru keluar dari TK, masih lucu-lucunya, masih gemes-gemesnya usia segitu, ya harus menangis dan berpisah Bun di pondok nantinya. Maka dari itu Umi sarankan, ya kuatkan mental aja Bun. Kuatkan mental, latih mental sedemikian rupa. Kalau boleh dibilang, jangan sampai memondokkan anak dengan cara tergesa-gesa ataupun secara mendadak. Karena imbasnya ke anak bakalan kaget dan ke orang tua pun, kita sebagai orang tua juga bakalan kaget dengan apa yang terjadi dengan anak dan tentunya juga dengan biaya yang harus kita keluarkan ketika kita secara mendadak atau secara tergesa-gesa memasukkan anak ke pondok. Nah, untuk tips dan triknya bagaimana cara Umi membujuk anak Umi yang seolah-olah itu anak Umi itu pengen mondoknya itu bukan karena tuntutan dari Umi maupun Abi, tapi murni karena keinginan mereka sendiri. Karena Abang Haki di awal-awal mereka pondok itu, mereka itu pengennya mondok-mondok sendiri, termasuk Abang Sodek pun pada saat ini dia itu pengen mondok dengan keinginan pribadinya. Padahal di baliknya itu ada Umi dan Abi yang selalu membisikkan kata-kata pondok itu bagus, pondok itu indah, pondok itu asik. Jadi ke anak-anak itu pengennya mereka tuh cepet-cepet pondok. Ya walau pada akhirnya gak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi anak pada kenyataan yang dihadapi anak di pondok nantinya.
Nah Bunda, untuk part pertama ini adalah part untuk persiapan anak ke pondok. Nah untuk selanjutnya yaitu akan ada video lanjutan hingga part ketiga insya Allah yang akan Umi share pengalaman Umi dalam menyiapkan anak untuk ke pondok di era corona ini. Jadi silakan ditonton di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan seputar anak pondok atau unek-unek pribadi bunda-bunda semua, atau pertanyaan apapun itu, silakan ditulis di kolom komentar ya Bun. Atau bisa DM saja ke Instagram Umi yaitu @saradesa, yang linknya juga akan Umi taruh di deskripsi box. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.